Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-80. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun, sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mengenai anak istimewa. Saudara, hari ini gereja merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Seperti Yesus, Yohanes Pembaptis dihormati gereja secara istimewa. Yohanes memainkan peranan yang khas dalam sejarah keselamatan manusia. Allah menunjukkan belas kasih-Nya yang melimpah kepada Sakaria dan Elisabet. Kelahiran Yohanes Pembaptis menumbuhkan rasa kagum pada orang-orang zaman itu, karena Allah melakukan perbuatan ajaib dalam keluarga Sakaria. Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ada 3 pesan dari kelahiran Yohanes Pembaptis bagi kita. Yang pertama, model teladan iman yang penuh dengan kerendahan hati, humilitas. Hati dan hidupnya sederhana, tapi kaya makna, karena ia benar-benar mau miskin di hadapan Allah dan sesamanya. Yang kedua, messenger. Ia datang sebagai nabi, agen dan juru bicaranya Allah. Ia berseru di padang gurun sambil membawa pesan kebenaran, veritas. Bertobatlah dan luruskanlah jalan bagi Tuhan. Kerajaan Allah sudah dekat. Ia adalah orang yang berani, jujur dan berkomitmen total untuk mewartakan pesan kenabian. Ketiga, mediator. Ia menjadi perantara para murid untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Ia tidak marah, kecewa, iri hati, dengki ketika para muridnya berpindah dan mengikuti Yesus karena hatinya tulus, lurus, dan penuh kasih, karitas. Ia sadar bahwa tugasnya adalah semacam pembuka jalan kasih bagi yang ilahi berjumpa dengan yang insani. Saudara, merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis
kita diajak untuk kembali ke hari kelahiran kita masing-masing. Merefleksikannya dan menyadari bahwa kita terlahir untuk menjalankan rencana Allah bagi dunia. Hidup dan bekerjalah sungguh-sungguh sesuai dengan bakat dan kemampuan yang sudah dilengkapi oleh Tuhan, agar usaha pewartaan kasih-Nya bagi dunia mulai terrealisasi dari diri kita, lalu membias kepada sesama sampai ke ujung bumi. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami menaikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.